guys, balik lagi sama gue Andi di konten Coding Journey. Di episode kali ini seperti biasa, gue akan membahas suatu teknologi. Dan kali ini gue akan membahas suatu teknologi yang bernama Jaeger ya. Jadi Jaeger ini adalah distributed tracing. Dan teman-teman bagi kalian yang wondering apa itu distributed tracing, distributed tracing adalah merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pelacakan dan pencatatan kejadian atau event pada suatu aplikasi terdistribusi melalui proses yang disebut instrumentasi yang bertujuan untuk menghasilkan agregasi log yang bisa menampilkan keseluruhan proses yang terjadi pada sistem. Nah, distributed tracing ini biasanya berguna banget buat kalian yang menggunakan arsitektur microservices gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman nanti bisa nge-trace gitu ya dari suatu flow endpoint aplikasi itu dia menuju ke fungsi apa, terus masuk lagi ke service apa, ke fungsi apa gitu. Jadi ketahuan gitu ya flow tracing lognya, nanti ada monitoringnya gitu kelihatan. Nah, jadi nanti kita akan bikin satu service seperti biasa menggunakan bahasa programan Golang, dan sini ada diagram yang menggambarkan distributed tracing itu kurang lebih seperti apa gitu ya. Nanti di sini ada trace, lalu di bawahnya ada user action, span, lalu ada API gateway, lalu masuk ke dalam service A, masuk ke dalam service B, lalu masuk ke dalam database. Jadi ketahuan lah gitu ya berapa lamanya dalam setiap service gitu ya. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke guys, pertama-tama kita ke website jaegertracing.io dulu. Ini adalah website resminya si Jaeger ya. Jadi kita langkah pertama sekarang kita akan menginstal si Jaegernya ke dalam komputer kita dulu gitu ya. Nah, kita langsung aja ke introduction, getting started. Jadi si Jaeger ini punya dua metode untuk penginstalannya guys ya. Ada menggunakan Docker atau menggunakan exe seperti biasa gitu. Di sini gue akan praktekin bagaimana cara untuk install menggunakan Docker gitu ya. Kita copy aja ini di sini. Nanti dia bakal berjalan di port yang mana ya? Kalau nggak salah yang ini kalau nggak salah. Coba kita run dulu aja komen ini. Emang agak membutuhkan waktu ya, agak lumayan lama karena dia akan download resource-nya dulu gitu ya dari internet. Nah, ini udah bisa ya karena gue udah download resource-nya. Si Jaeger ini berarti udah berjalan gitu. Kita bisa lihat aja di docker ps. Kecilin dulu. Dia itu berjalan di port ini kalau nggak salah sih 860 kalau nggak salah. Coba kita ke ini 66 ini ya. Nah ya ini 166, oh ya betul. Kita enter. Nah nanti akan muncul halaman tampilan seperti ini. Ini adalah dashboard si Jaegernya gitu guys. Nah, tapi nanti kita belum punya datanya karena nanti kita belum nge-tracing datanya ya. Kita masih kosong di sini. Nanti kita bakal bisa muncul di sini servisnya seperti apa dan lain-lain gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat aplikasinya dulu. Setelah itu kita akan pasang tracingnya biar setiap flow proses atau event itu bisa kelacak di Jaeger ini gitu. Oke guys, sekarang gue udah ada di project yang gue buat ini ya. Jadi gue bakal bantu jelasin aja sambil kita coba aja gitu ya sebenarnya. Nah, di sini gue udah mengimport si library Jaegernya menggunakan GitHub Uber Jaeger Client. Nah, teman-teman bisa sama ya include kayak gini, dan jangan lupa untuk di GoGet ya kayak gini, GoGet apa gitu. Nah, kalau gue udah di GoGet ini nggak bakal ada efek apa lagi. Sama si oven tracing ini kalau misalkan teman-teman belum di GoGet juga gitu ya. Nah, disamain kayak gini. Nah, ini adalah konfigurasi standar dari si Jaeger konfigurasinya gitu ya. Di sini ada sampler paramnya 1. Ini kalau nggak salah berapa request yang bisa diambil dalam 1 detik gitu. Kita bakal ambil, tulis aja 10 lah gitu ya. Terus ada reporter. Nah, ini reporter config log span true. Nah, ini log agent hostnya adalah si hostnya si Jaegernya kita gitu. Nah, si Jaeger kita itu berjalan di port 6831 gitu. Si engine-nya gitu ya. Kalau yang ada di sini adalah port UI-nya gitu. Jadi beda ya. Nah,
Setelah itu jangan lupa dikasih fungsi closer ya untuk ditutup, closer sama di init. Nah ini init global tracer ini jadi untuk menginisiasi si servernya gitu ya. Sorry, si service-nya ya sama lah ya. Jadi kita bikin service-nya ini namanya aplikasinya server main service gitu. Setelah itu di close, di defer ketika service sudah selesai, sama dikasih cek pengecekan juga. Ini adalah pengecekan kalau misalkan nggak connect ke si Jagger-nya gitu ya. Nah di sini gue juga bikin apa sih namanya web service ya, web server gitu, yang berjalan di port 8090 sama handle-nya get product. Ini adalah handle yang bakal kita tes nanti gitu ya. Nah si handle product ini seperti halnya handle gitu ya, endpoint lah bisa disebutnya. Dia punya fungsi handle get product, jadi ini adalah handle get product. Nanti jadi ini si handle get product ini nanti kita cara ngetrace-nya adalah kita akan ngetrace si handle get product-nya juga gitu ya. Jadi setiap kita memasuki suatu fungsi, kita akan ngetrace fungsi tersebut gitu. Nah, di sini cara ngetrace-nya adalah menggunakan open tracing start span from context ya. Ini konteksnya dari atas ini, dari read.context. Lalu nama span-nya kita nyebutnya span ini ya di sini tuh. Nah, ini handle get product span pertamanya. Lalu dia akan ngeluarin konteks di sini. Nah, konteksnya ini akan dikirim ke dalam fungsi kedua. Nah, fungsi keduanya ini adalah login. Nah, jadi setelah masuk ke dalam handle get product ada fungsi islogin untuk mengecek islogin dan get product. Jadi nanti kita ada 3 proses ya, ada get handle-nya, islogin sama get product-nya gitu. Get product ini ceritanya ke query lah gitu ya. Kalau islogin ini ngecek ke query database loginnya gitu. Nah pas sudah masuk ke islogin, masuk ngirim konteks, lalu dia sama lagi ya kayak di atas ya, open tracing start span from context. Jadi kita bikin span juga, span baru lagi di fungsi login namanya fung login gitu ya, karena ini fungsi login. Jangan lupa dikasih trace finish ya, dan oke gitu ya. Setelah ini true, nanti dia akan mengirim ke get product, jalan lagi ke get product. Jangan lupa dikirim konteksnya juga ya, konteks yang di atas ini biar dia menjadi satu kesatuan proses yang sama. Oke, kita bakal sama ya seperti biasa, bakal open tracing start from context juga, lalu yang namanya func get product gitu. Oke, nanti bakal ngeluarin produknya apa gitu. Oke, ini adalah aplikasi, contoh aplikasi sederhananya. Kita bakal lihat gimana cara pengaplikasiannya. Kita run main go, nanti dia akan jalan di port 8090. Oke guys, jadi ini udah jalan ya service kita di port 8090. Tadi ada sedikit kendala, ternyata FMT-nya gue taruh di bawah listen serve-nya, jadi nggak muncul. Ya di sini udah muncul tulisannya. Lalu kita akan buka gitu di browser ya. Nah kita ke 8090 lalu ke endpoint get product ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Enter. Oke, nggak terjadi apa-apa, tapi di sininya muncul user login ya. Nah, jadi dia akan masuk ke dalam handle, lalu masuk ke islogin. Lalu setelah true dia akan print line user login. Nah, artinya seperti pengecekan login lah gitu ya. Udah login, terus masuk ke dalam get product. Lalu dia mengirim produknya. Tadi ini ada laptop warna hitam di print line gitu. Artinya harusnya ini sudah ke record ya di Jagger UI-nya gitu ya. Sekarang kita refresh. Nah, ada service satu ya, main service tadi yang baru aja kita daftarkan. Si main service ini langsung terdaftar di Jagger UI-nya. Kita al aja operationnya last hour, terus kita find traces. Nah, ini udah muncul guys ya. Di sini ada main service handle get product. Jadi ini adalah endpoint get product. Nah di dalam endpoint get product ini ada apa aja sih di dalamnya prosesnya. Nah kita bisa lihat ya, ada handle get product, dia ngejalanin fungsi islogin sama ngejalanin fungsi get product gitu. Jadi kita bisa ngelihat lifespan-nya si masing-masing proses itu berapa lama. Nah kalau si main service ini 2 second ya, lalu di sini ada berapa second nih, cuman 500 millisecond kalau login. Lalu yang get product juga 500 millisecond gitu kurang lebih. Gitu ya ternyata. Ya jadi time second dibagi 2 soalnya di sini. Kita time selipin sengaja biar kita bisa ngelihat
lifespan-nya seperti ini gitu. Nah, ketika kita hit lagi nanti dia juga bakal mengupdate juga sih guys. Lihat di sini bakal nambah lagi. Lalu pas kita search, kita find traces lagi, nah muncul lagi sama ya. 2 sekarang di sini. Ini yang tadi, ini yang baru. Jadi muncul juga di atas ada matriksnya dot-dotnya kayak gini. Ini yang baru ya kayaknya sih. Yang jam 9.03. Jam 9 malam. Ini sama ya kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa custom sendiri gitu ya. Mungkin lebih banyak masuk ke dalam fungsi-fungsinya, atau nanti misalkan bisa manggil ke dalam service lain gitu ya kan, ke service yang berbeda. Itu terserah teman-teman bisa custom sendiri. Ini hanya contoh sederhananya aja dari penggunaan si Jaeger UI itu. Oke, segitu aja sih guys paling tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan mencobanya langsung gitu ya di komputer teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar gitu ya, atau ada request pingin tutorial apa lagi bisa langsung ke Instagram @andiw ya, silahkan di DM di sana. Oke guys, udah segitu aja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye.